Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di Rahmis Jurnal. Kali ini kita masuk di section baru, yakni section dunia perdosenan. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa sudah muncul panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi ke-13 2020. Ya, di mana di situ diberitahukan beberapa poin yang berbeda dari buku panduan sebelumnya. Lalu, kurang lebih di tanggal 9 Oktober di sekitar jam 2 atau jam 1-an tadi, sudah di-launchingkan juga pengumuman pendaftaran atau pengusulan proposal, penelitian maupun pengabdian untuk hibah tahun 2020, pendanaan tahun 2021. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas sedikit apa sih perbedaan yang mendasar antara panduan sebelumnya, yakni edisi ke-12 revisi 2019, dengan panduan edisi ke-13 tahun 2020. Ya, misalkan skema apa saja yang dibuka untuk tahun ini, pendanaan tahun depan, dan skema apa saja yang tidak dibuka. Lalu syarat pengusulan apa yang berbeda dari yang panduan sebelumnya dengan panduan yang sekarang. Nah, untuk mempersingkat video ini, kita lanjut. Namun sebelumnya, kalau belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu, like, dan berikan feedback pada video saya. Kita lanjut untuk bongkar buku panduan hibah penelitian dan pengabdian edisi 13 tahun 2020. Nah, pada kurang lebih tanggal 5 Oktober 2020, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional meluncurkan surat pengumuman mengenai peluncuran buku panduan edisi ke-13 tahun 2020. Nah, di mana pada edisi tersebut disampaikan bahwa skema-skema apa saja yang akan dibuka untuk pendanaan tahun depan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk skema penelitian hanya dibuka pada skema penelitian dosen pemula, penelitian disertasi dokter, penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, dan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Sedangkan untuk skema pengabdian hanya dibuka 2 skim, yakni program kemitraan masyarakat dan program kemitraan masyarakat stimulus. Nah, kalau kita bandingkan dengan panduan ke-12 revisi 2019, ya di sini berarti untuk penelitian kompetitif nasional yang dibuka hanya penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian dosen pemula, dan penelitian pasca sarjana saja. Sedangkan penelitian pengembangan dan PKPT nggak dibuka untuk tahun ini, pendanaan tahun depan. Nah, untuk skema desentralisasi, multi-years ya, sudah pasti. Nah, di sini yang dibuka hanya 2 skema saja, yakni penelitian dasar unggulan perguruan tinggi dan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Sedangkan penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi PPUPT tidak dibuka. Terlebih untuk penelitian penugasan 1 pun tidak ada yang dibuka, baik itu konsorsium riset unggulan perguruan tinggi, kajian kebijakan strategis, dan world class research. Nah, di sini disampaikan juga bahwa penelitian pasca sarjana dibuka. Nah, penelitian pasca sarjana dibuka, tapi di surat pengumuman yang dibuka hanya penelitian disertasi dokter. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat pada buku panduan edisi ke-12 revisi 2019, dan juga skema penelitian pasca sarjana yang dibuka tahun 2019 untuk pendanaan tahun ini 2020, itu ada penelitian tesis magister, penelitian disertasi dokter, penelitian pendidikan magister menuju dokter sarjana unggul, dan penelitian pasca doktor. Namun, untuk skema yang dibuka tahun ini pendanaan tahun depan alias 2021, yang dibuka hanya 1 skema dari 4 skema ini, yakni hanya penelitian disertasi dokter. Maka untuk yang mahasiswa S2 ingin tesisnya itu didanai oleh Kementerian Riset, maka tidak bisa untuk mengikuti pendaftaran atau pengusulan proposal tahun ini.
karena tidak dibuka. Yang dibuka hanya untuk mahasiswa S3 yang ingin penelitian disertasinya didanai oleh Ristek. Nah, untuk yang PMDSU alias untuk yang mahasiswa S1 yang mau masuk S2 sekaligus masuk S3, itu juga tidak dibuka. Dan Bapak Ibu yang sudah selesai S3 ingin melakukan penelitian hibah pasca dokter juga tidak dibuka. Maka untuk tahun ini bagi Bapak Ibu yang sedang S3, sedang menyusun proposal disertasi, ayo segera ikutan penelitian disertasi doktor, kejarlah para promotornya untuk mengusulkan proposal disertasi Bapak Ibu. Semoga bisa didanai untuk tahun ini, karena hanya satu skema nih yang buka. Nah, sama halnya seperti penelitian pasca sarjana, namun perbedaannya untuk penelitian penugasan tidak satupun dibuka. Tapi kalau kita bongkar buku panduan hibah edisi ke-13 2020, ada skema baru ternyata, yakni skema riset kemitraan atau RK. Tapi tahun ini belum dibuka. Kita nggak tahu apakah ini untuk panduan yang digunakan pada pengusulan hibah tahun depan pendanaan 2022, kita nggak tahu, who knows. Tapi di sini ada perbedaan, yakni penambahan di kriteria kategori penelitian penugasan. Yang tadinya hanya 3, KRUPT, KKS, dan WCR, sekarang ditambah dengan riset kemitraan. Nah, sekarang kita lihat secara general, secara umum. Apa sih beda skema hibah penelitian yang ada pada buku panduan hibah edisi ke-12 dengan edisi ke-12 revisi ya 2019 dengan buku panduan hibah edisi ke-13 2020. Nah, untuk skema kompetitif nasional sama, tidak ada yang ditambah. Untuk skema desentralisasi juga sama. Nah, untuk skema penelitian penugasan, itu yang tadi saya sampaikan bahwa skema riset kemitraan masuk menjadi skema baru pada kategori penelitian dan penugasan. Nah, sekarang kita merujuk ke skema pengabdian. Nah, skema pengabdian sesuai dengan surat peluncuran buku panduan penelitian dan pengabdian yang diberikan di sini Litbangkes tanggal 5 Oktober 2020. Di sini, skema pengabdian yang dibuka hanya 2 untuk pendanaan tahun depan, yakni program kemitraan masyarakat dan program kemitraan masyarakat stimulus. Yang keduanya ini merupakan kategori kompetitif nasional dan mono year, alias kegiatan 1 tahun. Nah, artinya untuk kegiatan multi-year, pengabdian multi-year, itu tidak ada dibuka sama sekali. Mulai itu PPK, PPUPD, PPPUD, PPUPIK, PPDM, PKW, program kategori desentralisasi dan kategori penugasan tidak ada satupun yang dibuka untuk tahun ini, pendanaan tahun 2021. Jadi artinya Bapak Ibu yang mau mengikuti atau mau mengusulkan proposal skema pengabdian hanya bisa mengikuti 2 skema ini saja. Ya, yakni program kemitraan masyarakat dan program kemitraan masyarakat stimulus. Wah, memang ini sebenarnya untuk hibah pengabdian kepada masyarakat, hibah pengabdian, 2 skema ini merupakan skema yang paling banyak diminati sih, paling banyak diminati. Seperti program kemitraan masyarakat stimulus ini, kalau saya tidak salah, itu peluncurannya di tahun 2018 untuk pendanaan 2019. Artinya baru ada di tahun 2018 pendanaan 2019. Kebetulan saya ikut dan alhamdulillah lolos. Nah, itu belum terlalu, mungkin karena skema baru. Tapi sekarang, sejak tahun lalu untuk pendanaan tahun ini, sudah sangat banyak orang mengambil skema ini, mengajukan proposal untuk skema ini sebagai alternatif selain skema program kemitraan masyarakat. Nah, sedangkan skema multi-year yang memang selama ini kurang diminati, tidak dibuka. Oke, tapi nggak masalah. Berarti kita harus disuruh untuk membuat atau menyusun proposal sebaik mungkin biar agar bisa lolos di salah satu skema pengabdian yang dibuka untuk tahun ini pendanaan tahun depan. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih yang berbeda pada syarat pengusulan untuk skema-skema penelitian yang ada pada buku panduan hibah penelitian edisi ke-13 tahun 2020.
Nah, di sini saya batasi cuma sampai penelitian terapan ya Bapak Ibu. Nanti untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang skema pengabdian. Apa perbedaannya, syarat pengusulannya untuk skema pengabdian pada tahun ini dengan merujuk pada buku panduan hibah edisi ke-13 2020. Nah, sekarang saya masuk di skema penelitian dosen pemula nih. Oke, ayo Bapak Ibu yang masih bisa mengikuti dosen pemula itu hanya universitas atau universitas ya yang berada pada klaster binaan. Jadi kalau misalkan universitas atau kampus Bapak Ibu itu sudah naik klaster menjadi madya, maka mohon maaf lahir batin tidak bisa mengikuti skema penelitian dosen pemula walaupun Bapak Ibu masih punya jatah untuk ikut itu atau jabatan fungsionalnya masih asisten ahli. Maka mohon maaf lahir batin tidak bisa mengikuti, harus naik skim atau beralih ke skema pengabdian. Namun, bagi Bapak Ibu yang kampusnya masih berada pada klaster binaan, nah, ini merupakan apa kalau saya bilang keuntungan sih buat Bapak Ibu. Artinya masih bisa mengikuti skema penelitian dosen pemula jika, nah, kita bandingkan untuk syarat pada tahun 2019 ya, merujuk pada buku edisi ke-12 revisi 2019. Nah, di sini dikatakan bahwa sudah pasti untuk PDP itu hanya yang berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional maksimal asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional atau masih tenaga pengajar. Artinya kalau Bapak Ibu berpendidikan S2 tapi fungsionalnya sudah lektor maka tidak bisa mengikuti penelitian dosen pemula, harus naik skema. Ya. Nah, anggota pengusulnya boleh 1 orang, boleh 2 orang. Artinya Bapak Ibu bisa satu tim itu 3 orang. 1 ketua 2 anggota atau boleh 2 orang 1 ketua 1 anggota. Nah, di sini perbedaannya. Nah, kalau pada edisi 2009 edisi ke-13 edisi ke-12 revisi 2019, pengusul pada skema PDP hanya boleh mendapatkan PDP sebanyak 2 kali sebagai ketua atau anggota. Artinya, Bapak Ibu kalau misalkan sudah 2 kali jadi anggota atau 2 kali jadi ketua, atau 1 kali ketua, 1 kali anggota, maka tidak boleh lagi mengikuti penelitian dosen pemula. Tapi ada kasus di mana bisa mengikuti, misalkan dia sudah pernah tuh 1 kali ketua dan 1 kali anggota, ternyata pengusulan untuk tahun 2019 pendanaan 2020 dia masih bisa. Nah, kalau itu saya belum bisa memberikan penjelasan yang spesifik. Tapi kalau kita bedah berdasarkan buku panduan hibah edisi ke-12 revisi 2019 menyatakan yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan persyaratan pengusul penelitian dosen pemula versi buku panduan edisi ke-13 2020 yang baru launching tanggal 5 Oktober. Nah, di sini sama untuk jabatan fungsional maksimal asisten ahli pendidikannya S2 dan boleh belum memiliki jabatan fungsional atau tenaga pengajar, dan tetap sama anggota pengusulnya boleh 1 maksimal 2 orang. Nah, yang berbeda adalah pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak 2 kali sebagai ketua. Artinya, nah, diberikan kesempatan yang lebih besar lagi oleh Kemenristek atau Ristek Brin ya sekarang namanya, bahwa yang tadinya jika Bapak Ibu sudah menjadi ketua sekali dan anggota sekali tidak bisa ikut PDP. Nah, kalau pada buku panduan edisi 13 2020 yang dihitung hanya ketua saja. Artinya kalau Bapak Ibu masih menjadi anggota 2 kali atau 1 kali ketua 1 kali anggota, maka masih boleh untuk ikut skema PDP. Dengan syarat tadi ya, kampusnya masih berada pada klaster binaan. Tapi kalau klasternya sudah tidak binaan lagi, alias sudah naik klaster menjadi madya, ya tetap nggak bisa. Jadi ini merupakan keuntungan yang luar biasa. Jadi jangan buang-buang kesempatan ini bagi Bapak Ibu yang masih berada di klaster masih berada di klaster binaan untuk kampusnya. Ya, jadi kalau misalkan masih memiliki kesempatan, silahkan ajukan proposal penelitian dosen pemula. Kenapa proposal penelitian dosen pemula ini diberikan kesempatan yang luas kembali oleh Ristek Brin dengan membuat persyaratan
bahwa yang dihitung hanya ketua, supaya dijadikan pembelajaran bahwa ini merupakan proses pembelajaran untuk dosen-dosen pemula. Namanya penelitian dosen pemula ya. Artinya agar dosen-dosen itu mengetahui bagaimana sih atmosfer penelitian, dan para dosen pemula ini bisa menyusun roadmap penelitiannya dari awal. Sehingga nanti untuk penelitian-penelitian berikutnya, dosen pemula tadi ini sudah memahami, oh nanti saya akan mengusulkan risetnya seperti inilah karena sesuai dengan roadmap penelitian saya sebelumnya. Nah, maka dari itu Ristekprint memberikan kesempatan yang besar kembali kepada Bapak Ibu dosen yang masih eligible untuk mendapatkan atau untuk mengusulkan proposal pada skema penelitian dosen pemula. Nah, itu untuk skema penelitian dosen pemula. Sekarang kita beralih ke skema penelitian dasar. Nah, ini skema yang bisa diikuti oleh dosen-dosen yang sudah lulus dari skema PDP. Misalkan dia sudah 2 kali jadi anggota walaupun klasternya masih binaan kampusnya. Maka dia harus naik klaster ke penelitian dasar. Harusnya bisa ke PKPT, penelitian kerjasama perguruan tinggi. Namun, berhubung karena PKPT tidak dibuka tahun ini, pengusulannya, jadi salah satu pilihannya adalah penelitian dasar. Atau Bapak Ibu yang dia masih punya jatah sebenarnya PDP, namun kurang beruntung mengikuti PDP lagi karena klasternya sudah naik, klaster kampusnya menjadi Madya. Maka dan dia sudah lektor jabatan fungsionalnya ya, karena kalau misalkan masih asisten ahli tidak bisa jadi ketua, tapi bisa jadi anggota, karena disyarat di sini dia tidak menyatakan anggota, ketua dan anggota berpendidikan S3 dan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Hanya ketua pengusul yang diberikan syarat khusus, artinya anggota pengusul boleh dong berasal dari memiliki jabatan fungsional asisten ahli, dan dia berpendidikan S2. Yang penting ketua pengusulnya itu berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor, atau S3 dengan minimal jabatan fungsionalnya adalah asisten ahli. Baik di panduan edisi 12 revisi 2019, maupun di panduan edisi ke-13 2020, sama untuk syarat pengusul berpendidikan dan jabatan fungsional. Ya. Lalu, syarat yang berbeda antara buku panduan edisi 12 revisi 2019 dengan buku panduan edisi 13 2020 ada pada rekam jejak publikasi. Nah, kalau pada 2019, edisi 12 revisi 2019, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal ya Bapak Ibu, minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi. Di sini tidak dijelaskan dia mau jurnal atau proceeding. Yang penting database terindeks bereputasi. Ya, berarti bisa jadi di sini masuk kategori jurnal internasional bereputasi maupun proceeding seminar internasional bereputasi. Nah, bereputasi di sini juga masih banyak perdebatan ya Bapak Ibu. Tapi kalau menurut pribadi saya, kategori bereputasi ini tetap mengacu pada indeksasi dari Scopus maupun Web of Science. Ya, kalau menurut pendapat saya sih, yang namanya terindeks bereputasi seperti itu. Tapi masih menjadi perdebatan. Oke, nah, dan atau. Arti dari dan atau ini, Bapak Ibu, di sini kan dia diberikan catatan minimal 2 artikel. Berarti pilihannya bisa 1 artikel di database terindeks bereputasi dan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi. Karena di sini ada tulisan tertulis dan atau. Ya, kata hubungnya dan atau. Berarti bisa 2 artikel di database terindeks bereputasi. Atau 1 artikel di database terindeks bereputasi dan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, atau lagi nih ya, atau dua-duanya artikelnya dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Nah, terakreditasi di sini pun ya kalau di 2019 tidak dijelaskan secara spesifik ya.
Sebenarnya terakreditasi di sini itu maksudnya adalah yang masuk pada peringkat 1, Sinta 1 dan Sinta 2. Dan sebagai penulis pertama atau corresponding author atau penulis penghubung ya, penulis korespondensi. Nah, ini versi edisi 12 revisi 2019. Dengan anggota pengusul bisa 1 tim 2 orang atau 1 tim 3 orang. Nah, sekarang kita lihat untuk skema penelitian dasar edisi 2020, edisi 13 tahun 2020. Nah, untuk rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi, yes, tetap sama ya. Kalau ditanya bereputasi, seperti pendapat saya tadi sudah saya sampaikan, kalau versi saya sih ini merujuk pada Web of Science dan Scopus. Nah, dan ataunya juga tetap sama, berarti memilih. Nah, tapi perbedaannya kalau pada edisi 2019, edisi 12 revisi 2019, di sini dia tidak dijelaskan terakreditasinya seperti apa. Tapi di buku panduan edisi 13 2020 dijabarkan loh. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dijabarkan bahwa maksud dari jurnal nasional terakreditasi itu adalah yang berperingkat 1 atau 2. Ya, 1 atau 2 sebagai tetap penulis pertama atau corresponding author. Nah, lalu kalau pada edisi 12 revisi 2019 kan dia hanya pilihannya itu ada 3. Boleh 2 artikel di database terindeks bereputasi. Boleh 2 artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 Sinta 2. Atau boleh 1 artikel di database terindeks bereputasi dan 1 artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 sebagai penulis pertama atau corresponding author. Kalau pada buku edisi 13 tahun 2020 ditambah 1 syarat pilihan lagi Bapak Ibu. Apa itu? Yakni 3 buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau setara atau penerbit internasional. Artinya Bapak Ibu dikasih pilihan yang lain lagi. Nah, kalau misalkan kalau kita rangkum ya Bapak Ibu dari edisi 12 dan edisi 13 2020 ya, pilihannya rekam jejak Bapak Ibu jika ingin mengusulkan penelitian dasar harus memiliki pilihan-pilihan ini ya. Misalkan Bapak Ibu punya 1 artikel di database terindeks bereputasi baik proceeding maupun jurnal. Karena dia tidak ditulis di sini jurnal atau proceedingnya. Dan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau ini ada pada rekam jejak publikasi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mengusulkan skema penelitian dasar. Tetap merujuk pada syarat yang pertama ya, bahwa Bapak Ibu itu berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Oke. Nah, atau Bapak Ibu punya 2 artikel di database terindeks bereputasi, baik Scopus maupun Web of Science, baik jurnal maupun proceeding. Bisa juga mengusulkan skema penelitian dasar. Atau ternyata penelitian Bapak Ibu tidak ada di database bereputasi, tapi Bapak Ibu pernah menulis artikel pada jurnal yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, itu juga bisa. Namun, walaupun Bapak Ibu punya 1 artikel di database terindeks bereputasi, atau 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi, Sinta 1 atau Sinta 2, atau 2 artikel di database terindeks bereputasi, Bapak Ibu tetap harus mengacu syarat berikutnya, yakni Bapak Ibu harus sebagai penulis pertama atau corresponding author. Jadi kalau Bapak Ibu itu penulis ketiga, keempat, kelima, nggak bisa. Kalau kita merujuk pada buku panduan ya, bukan berarti saya reviewer, terus saya katakan nggak bisa, enggak. Tapi di sini kita bongkar tuntas buku panduan. Jadi kita merujuk pada buku panduan. Kata buku panduan, tidak eligible untuk mengusulkan skema penelitian dasar. Nah, jadi tapi pada edisi 13 2020, Bapak Ibu dikasih kesempatan lagi jika Bapak Ibu punya publikasi di 3 buku hasil penelitian ber-ISBN. Misalkan Bapak Ibu adalah seorang penulis buku dan bukunya itu sudah terbit di penerbit anggota IKAPI dan ber-ISBN. Dan Bapak Ibu sebagai penulis pertama, ada 3 buku. Bapak Ibu masukkan dalam rekam jejak publikasi di sini, tak Mas. Maka Bapak Ibu juga berhak
berhak untuk atau diperbolehkan untuk mengusulkan proposal skema penelitian dasar. Walaupun Bapak Ibu tidak memiliki artikel jurnal pada database artikel di database terindeks bereputasi maupun artikel di jurnal nasional terakreditasi. Jadi hanya dengan memiliki 3 buku hasil penelitian ber-ISBN diterbitkan di penerbit anggota IKAPI dan merupakan penulis pertama, Bapak Ibu juga bisa mengusulkan skema penelitian dasar versi buku panduan edisi 13 2020. Nah, kalau saya bisa simpulkan bahwa pada buku panduan edisi 13 2020 di sini, Ristek BRIN memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah punya banyak publikasi buku nih. Artinya buku sudah masuk dalam kategori persyaratan di Silmithamas. Karena selama ini kan dia tidak masuk persyaratan untuk mengusulkan hibah. Ya, kalau buku ya kan sekarang sudah masuk salah satu syarat. Jadi bisa dijadikan suatu pilihan. Nah, itu skema penelitian dasar. Sekarang kita masuk di skema. Sebelum kita masuk ke skema, saya pernah beberapa kali ditanyakan sama teman-teman dosen, sebenarnya corresponding author itu yang seperti apa sih? Nah, corresponding author itu sebenarnya adalah penulis korespondensi yang bertugas melakukan proses submit berhubungan dengan editor melalui OJS, revisi, diskusi naskah. Artinya dialah yang mensubmit paper, dialah yang melakukan diskusi, misalkan editornya meminta untuk dilakukan parafrase artikelnya ya, papernya ya, karena persentase similarity-nya masih tinggi saat saya cek menggunakan Turnitin. Nah, seperti itu. Nah, yang menjawab pertanyaan atau melakukan diskusi-diskusi seperti itu adalah kan salah satu autornya. Nah, autor tersebutlah yang dinamakan dengan corresponding author. Atau singkatnya, autor yang melakukan submit, melakukan pendaftaran, melakukan registrasi login, mengisi metadata artikel di OJS jurnal yang dituju. Nah, itu merupakan corresponding author. Jadi, bisa saja corresponding author-nya itu merupakan penulis pertama, atau penulis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Biasanya, pada artikel itu akan dituliskan di situ corresponding author. Contoh nih, artikel di sini, corresponding author tertulis di bawah introduction, alias di bagian bawah halaman pertama, di mana nama penulis pertama, nama penulisnya, lalu universitasnya, dan alamat emailnya. Dan kebetulan, corresponding author di sini pada paper ini merupakan penulis pertama juga. Nah, bisa seperti itu. Atau, ada kala dia tidak menuliskan nama pada corresponding author. Dia hanya menuliskan correspondence address, alias hanya menuliskan alamat email si corresponding author saja. Maka nanti di sini kita bisa merujuk siapa nama penulis yang memiliki alamat email ini. Nah, berarti penulis itulah yang merupakan corresponding author. Dan kebetulan pada paper ini, si penulis yang memiliki email ini bukan merupakan penulis pertama, tapi merupakan penulis kedua. Jadi, bisa saja corresponding author itu merupakan penulis pertama atau bukan merupakan penulis pertama. Nah, kalau seandainya kasusnya pada paper tersebut tidak tertuliskan kata-kata corresponding author atau correspondence address, maka bagaimana cara kita melihat yang mana merupakan corresponding author? Nah, di OJS-nya. Nah, di OJS-nya itu sebenarnya siapa yang mensubmit artikel tersebut. Nah, disitulah nanti baru kita masukkan, ya, kita input data tersebut pada rekam jejak publikasi di Silmithamas. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena reviewer nggak mungkin mengecek satu-satu. Pasti reviewer merujuk pada rekam jejak publikasi kita yang sudah kita masukkan di profil Silmithamas kita. Maka dari itu, per hari ini Ristek BRIN memberikan panduan bagaimana cara untuk melengkapi rekam jejak publikasi, baik jurnal, proceeding, HKI, buku, bahkan ditambah sama Ristek BRIN itu 2 hal lagi, yakni naskah dan satu lagi saya momentum apa gitu saya lupa. Pokoknya ditambah 2 kategori publikasi lagi selain si publikasi jurnal, proceeding, buku, HKI atau kekayaan intelektual ya.
Nah, jadi clear ya bahwa corresponding author itu adalah penulis korespondensi yang bertugas melakukan proses submit di OJS, berhubungan dengan editor melalui OJS, baik revisi, diskusi naskah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke skema penelitian terapan. Nah, perbedaannya dengan edisi 2020, edisi 13 2020 tetap sama seperti penelitian dasar tadi, yakni apa? Adanya kalau di 2019 dia tidak tertulis di situ buku. Nah, kalau di 2020 tertulis buku. Artinya, pilihannya tetap sama dengan penelitian dasar. Yang pertama, minimal 2 artikel di database terindeks reputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2. Ya, di revisi 2019 juga sama, tapi di akreditasinya tidak dijelaskan secara spesifik. Di 2020 edisi 13 dijelaskan secara spesifik bahwa hanya peringkat 1, Sinta 1 dan Sinta 2 saja yang masuk kategori jurnal nasional terakreditasi menurut yang merupakan syarat penelitian terapan. Lalu tetap sama peran penulis pertama atau corresponding author yang diperbolehkan ya. Lalu untuk edisi 12 revisi 2019 dicantumkan juga syarat lainnya yang bisa dipilih oleh pengusul, yakni minimal memiliki 1 KI status terdaftar. Tapi di sini KI-nya dia tidak dijelaskan, hanya katanya KI-nya tidak termasuk hak cipta, buku, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya. Jadi masih banyak perdebatan, oh berarti program komputer boleh dong. Nah, alat peraga bisa dong. Instrumen tes bisa dong. Nah, masih kata-kata mungkin. Jadi belum ada patokan di sini. Lalu dijelaskan secara clear di buku panduan edisi 13 2020, yakni, nah di sini minimal memiliki 1 KI. KI apa? Kalau di 2019 kan nggak dikasih tahu, hanya status terdaftar. Nah, di sini dikasih tahu, KI-nya itu adalah KI paten atau paten sederhana. Di mana kalau di sini status terdaftar, kalau di edisi 13 2020 minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat. Artinya bisa terdaftar dan bisa juga yang sudah bersertifikat. Nah, berarti KI yang dimaksud pada penelitian terapan adalah KI paten atau paten sederhana. Sudah clear di sini. Artinya, jika Bapak Ibu punya hak cipta program komputer, hak cipta instrumen, pengukuran, hak cipta alat peraga, itu nggak masuk kategori. Tapi kalau Bapak Ibu punya paten atau paten sederhana, walaupun masih terdaftar statusnya, maka bisa dijadikan salah satu syarat untuk sebagai pengusul di penelitian terapan. Jika Bapak Ibu tidak memiliki artikel di database bereputasi atau artikel di database di jurnal nasional terakreditasi atau tidak memiliki buku hasil penelitian. Jadi pilihannya tambah, kalau tadi di penelitian dasar tidak punya KI pun nggak masalah, yang penting punya artikel di database terindeks reputasi atau jurnal nasional terakreditasi, Sinta 1 atau Sinta 2 maupun buku hasil penelitian. Kalau di penelitian terapan ditambah 1 syarat. Kalau misalkan tidak punya publikasi buku maupun artikel di jurnal nasional maupun yang bereputasi, tapi Bapak Ibu punya 1 KI, KI-nya itu paten atau paten sederhana yang terdaftar atau bersertifikat, maka sudah eligible untuk mengusulkan proposal penelitian terapan untuk pengusulan tahun ini, pendanaan tahun depan. Nah, jadi di sini di buku panduan edisi 13 2020 mengklirkan syarat-syarat yang masih abu-abu di edisi 12 revisi 2019. Nah, itu semua tidak akan bisa dilihat oleh reviewer Bapak Ibu jika kita tidak melengkapi profil di Simlitakmas. Artinya loh, kan sudah ada di Google Scholar saya, kan sudah ada di Sinta saya. Sinta dan Google Scholar kan linknya sudah connect ke akun akun Simlitakmas kita di identitas atau di profil. Ngapain lagi kita harus upload lagi di Simlitakmas loh, Bapak Ibu tetap harus. Kenapa? Karena memudahkan reviewer untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengecekan, dan untuk melakukan penilaian apakah Bapak Ibu itu eligible atau tidak. Maksudnya memenuhi persyaratan
belum melihat konten proposal nih, masih melihat apakah sesuai dengan syarat pengusul atau tidak. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya paten, punya publikasi di jurnal internasional bereputasi, proceeding terindeks bereputasi, jurnal nasional terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, atau buku hasil penelitian ber-ISBN dan penerbit IKAPI, tapi Bapak Ibu tidak melakukan atau tidak melengkapi profil tersebut atau berkas-berkas tersebut tidak diupload pada profil di SIM Litbangmas, maka rekam jejak tersebut tidak akan terekam, Bapak Ibu. Kan ruginya rugi siapa? Rugi kita sebagai pengusul. Padahal jelas-jelas kita sudah melakukan rekam jejak yang luar biasa. Jadi salah satu teknik untuk agar proposal kita itu dibaca selanjutnya, ditelaah lebih lanjut oleh reviewer adalah lengkapilah rekam jejak kita di profil SIM Litbangmas. Dan Ristek BRIN juga sudah memberikan panduan bagaimana cara mengupload rekam jejak tersebut di akun SIM Litbangmas kita. Di sini ada pilihan nih. Misalkan kalau penelitian dan pengabdian kan memang sudah terkonek sekali langsung ya dari histori kita mendapatkan hibah. Tapi kalau artikel jurnal tetap harus kita upload satu-satu. Di situ nanti kita akan dikasih kategori apakah jurnal tersebut terakreditasi atau apakah jurnal tersebut bereputasi. Apakah tahun kapan, dan dia juga diberikan kategori apakah kita sebagai corresponding author atau sebagai co-author atau sebagai first author. Nah, itu juga memudahkan reviewer untuk menilai proposal kita, kelayakan status pengusulan kita. Lalu kalau Bapak Ibu punya HKI ya, misalkan baik itu hak cipta buku, hak cipta karya tulis, hak cipta program komputer, instrumen pengukuran, hak cipta alat peraga pendidikan, bahkan paten maupun paten sederhana atau merek dagang dan sebagainya, pokoknya masuk dalam kategori HKI, bisa Bapak Ibu upload di sini, sekaligus dengan sertifikatnya atau nomor pendaftarannya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah menjadi pemakalah di proceeding mau nasional mau internasional bereputasi, juga bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Atau Bapak Ibu punya buku hasil penelitian ber-ISBN, bisa dimasukkan di sini. Jangan lupa juga untuk menyiapkan cover bukunya dalam bentuk PDF. Jadi bisa langsung terlihat, oh judulnya ini, cover bukunya ini. Nanti akan terlihat juga di situ penerbit bukunya, kan bisa di-tracking sama reviewer apakah penerbit buku tersebut masuk dalam anggota IKAPI atau tidak. Nah, karya monumental dan naskah akademik ini merupakan dua publikasi yang baru ada di SIM Litbangmas. Biasanya hanya artikel jurnal, HKI, artikel proceeding, dan buku. Nah, dua ini baru masuk tahun ini di profil SIM Litbangmas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya karya monumental seperti misalkan itu Bapak Ibu adalah seorang dosen seni tari atau seni musik, seni rupa, nah punya karya-karya di bidang seni atau dosen televisi dan film, pernah membuat naskah film. Nah di sini masuk di karya monumental. Tapi kan dia nggak mungkin termasuk artikel jurnal, artikel proceeding. Nah bisa dimasukin ke sini. Oke, karena di HAKI kalau tidak salah tidak ada kategori itu. Jadi di sini diberikanlah kategori khusus karya monumental seperti misalkan teknik tari atau seni musik yang Bapak Ibu bikin instrumennya dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu lihat di profil. Nah, kalau Bapak Ibu pernah membuat suatu draft kebijakan, undang-undang dan sebagainya, nah bisa dimasukin di naskah akademik atau urgensi. Nah, Bapak Ibu bisa menelusuri lebih lanjut di profil Bapak Ibu pada akun SIM Litbangmas Bapak Ibu. Sekali lagi, ini penting. Kenapa? Reviewer akan melihat syarat pengusul dan menyesuaikan dengan profil pada SIM Litbangmas pengusul. So, don't forget. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, 3 hari setelah Ristek BRIN memberikan buku panduan, meluncurkan buku panduan penelitian dan pengabdian edisi 13 tahun 2020, tepat 8 Oktober 2020, Ristek BRIN mengeluarkan pengumuman pemberitahuan penerimaan proposal baik penelitian maupun pengabdian untuk tahun anggaran 2021. Dan tetap sama, yakni skema penelitian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
di mana penelitian pasca sarjana hanya untuk skema penelitian disertasi doktor, sedangkan skema-skema desentralisasi dan skema penugasan tidak ada dibuka untuk tahun ini. Lalu untuk skema pengabdian juga hanya untuk mono-year, 1 tahun, yakni PKM dan PKMS, sedangkan multi-year tidak ada, tidak dibuka. Dan dibuka dari tanggal 15 sampai 29 Oktober 2020, dan di sini ada catatan, tidak ada perpanjangan periode mengingat keterbatasan waktu. Karena sejarah tidak bisa kita lupakan, setiap pemberitahuan penerimaan proposal pasti ada namanya perpanjangan, dan kali ini Ristekbrin memberikan notes bahwa tidak ada perpanjangan karena adanya keterbatasan waktu. Sehingga Bapak Ibu silahkan mulai sekarang, ayo siapkan proposal terbaik Anda dan sesuaikan dengan syarat pengusul tadi. Lalu uploadlah, jangan mendekati tanggal 29 Oktober karena pasti antri. Takut kita Simultamas servernya down lagi. Ya, kalau bisa di tanggal 20, tanggal 21 sudah mulai upload ke dalam sistem di Simultamas. Dan Ristekbrin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang belum update profil peneliti di Simultamas mulai hari ini, mulai tanggal 9 Oktober 2020 sampai nanti penutupan penerimaan proposal untuk melakukan update. Yang tadi itu rekam jejak publikasi baik di jurnal, proceeding, buku, HKI, karya monumental maupun naskah kebijakan atau urgensi. So don't miss it. Jangan lupa, jangan kendorkan sabuk pengaman kita. Kencangkan sabuk pengaman kita, buat proposal sebaik mungkin. Semoga tahun ini kita lolos bersama-sama. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja Bapak Ibu untuk video kali ini ya. Lumayan serius dan sedikit berbeda nih dari section yang biasanya saya berikan video tentang belajar matematika, kali ini video tentang dunia perdosenan. Tapi ini saya buat semata-mata untuk memberikan pandangan saya dan memberikan penjelasan, membantu untuk membaca, membongkar tentang perbedaan buku panduan edisi 12, revisi 2019 dengan buku panduan edisi 13 tahun 2020. Semoga Bapak Ibu bisa tahu sedikit apa sih perbedaan syarat pengusulan, skema apa saja yang dibuka, lalu apa yang harus dilakukan sebelum kita memutuskan kita mau masuk atau mengusulkan skema mana. Karena itu merupakan hal penting sebelum kita buat proposal yang sebenar-benarnya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. But, sekali lagi jangan lupa di-subscribe, di-like, dan berikan feedback untuk video ini. Kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai skema-skema pengusulan hibah baik penelitian maupun pengabdian, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Nah, untuk skema pengabdian akan saya